Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudaraku, sama saya Syuhud Al-Maghribi di channel kita ini, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas maqam fana. Selanjutnya kita akan menaiki ke maqam musyahadah. Musyahadah itu akan bisa dinikmati jika kita sudah benar-benar melewati fase fana tersebut. Fana kepada apa? Fana kepada zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Tentunya setelah kita melewati tahapan-tahapannya, yaitu tazkiyatun nafs dan bermujahadah melawan hawa nafsu yang diistilahkan dengan 3T, takhalli, setelah itu tahalli, maka otomatis kita akan memasuki fase tajalli. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba lompat ke musyahadah sebelum kita melakukan tazkiyah dan mujahadah. Apa sih musyahadah itu? Musyahadah itu adalah hidupnya mata batin kita, basirah kita ini sudah terang benderang dan tiada terhijab lagi dari memandang dan menyaksikan Allah. Yakni ketika makhluk sudah fana, sudah musnah, tidak nyata lagi pada pandangan basirah kita, maka nyatalah Allah dalam basirah kita ini. Bahkan diri kita ini pun sudah fana, sudah tidak ada lagi. Kita pulangkan semua sifat-sifat kita itu kepada sifatnya Allah. Kita pulangkan segala kuasa kita kepada kuasanya Allah. Kita fanakan semua yang ada yang terpandang kepada Allah. Karena hakikatnya kita ini hanyalah bayangan majazi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini adalah hidupnya Allah itu sendiri, dan af'al kita, gerak-gerak tubuh kita ini tiada lain melainkan af'alnya Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Demikian dalam Al-Qur'an. Walakinnallaha rama. Sesungguhnya Allah lah yang melempar. Jadi di situ bisa kita pahami bahwa kita ini hanyalah wayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah bisa ditempuh jika kita sudah mentauhidkan Allah pada zat, sifat, asma, af'alnya. Walaupun pada hakikatnya Allah itu sudah tidak usah diesa-esakan lagi, karena ia sudah esa. Ini hanya untuk mendekatkan paham. Syuhudul kasra fil wahda, syuhudul wahda fil kasra, syuhudul wahda fil wahda. Pandang banyak kepada yang satu, pandang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak kepada yang satu. Jadi dari semua maujud yang ada ini, dari semua alam yang ini, kita esakan kepada Allah. Tiada lain hanyalah sifatnya Allah itu sendiri. Dari semua yang ada ini, kita hanya melihat Allah sebagai satu-satunya wujud yang maujud kepada kita,
dan pada alam semesta ini tiada satupun wujud yang maujud selain Allah. La maujud bihaqqin illallah. Ahli syuhud tidak lagi memandang adanya segala sesuatu selain Allah, karena wujud-wujud di samping Allah itu hanya sangkaan dan bayang-bayang semata atau majazi. Ini sesuatu yang sulit jika kita belum memfanakan segala wujud selain wujudnya Allah. Jika kita masih berkeyakinan dan masih melihat makhluk, maka kita akan gagal menyaksikan Allah. Ini gak mudah, tidak segampang teori dan ucapan kata-kata. Prakteknya belum tentu kita mampu. Gampang kita bilang syuhudul wahda fil qasro fil wahda fil wahda, la maujud illallah, gampang. Tapi mampukah kita melihat Allah ketika kita dicaci orang, dihina orang? Mampukah kita melihat Allah pada yang menempeleng kita atau mengkhianati kita? Mampukah kita melihat afalnya Allah pada sesuatu yang tidak enak menurut pemikiran kita, menurut perasaan kita? Nah, cara pakai atau prakteknya ini yang harus dilatih dan terus dilatih sehingga kita bisa menyaksikan Allah kepada yang terbunuh dan pada sang pembunuh. Ini sulit. Kebanyakan kita gagal dalam musyahadah seperti ini. Kalaulah kita masih ada rasa marah dan emosi, berarti kita masih memandang makhluk yang punya perbuatan. Berarti musyahadah kita masih tahapan ilmu atau masih dalam teori musyahadah dan belum tenggelam di lautan musyahadah. Seperti orang gila, orang mabuk yang bilang aku mabuk, itu artinya dia belum betul-betul mabuk. Kalau dia sudah mabuk, maka dia diem aja, udah tidak berdaya, tak punya daya dan upaya lagi. Mabuknya bukan kata-kata lagi, tapi benar-benar merasakan sekujur tubuhnya. Adapun musyahadah, kalau menurut simple saya, ini ada pada aku. Ini namanya keputusan ma'rifat atau ma'rifat yang sudah putus, yaitu aku. Aku tunggal sendirian, bertubuhkan segalanya, bertubuhkan alam semesta. Jadi setiap apapun yang terpandang, yang terasa, tak lain daripada hanyalah aku sendiri. Otomatis jika kesadaran kita sudah sampai di sini, kita akan menjadi sebuah pribadi yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta kasih kepada alam semesta. Kita tidak akan lagi membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, pangkat, dan yang lain sebagainya, karena yang terpandang adalah aku sendiri di dalam wujud segalanya. Demikian pembahasan kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kalaulah Anda suka, bisa di-subscribe untuk menikmati atau mendapat berita tentang konten-konten kami selanjutnya. Dan hadanallah wa iyyakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semesta berbahagia.